Surah ke-49 Al-Hujurat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillah, jangan kalian mendahului ya dalam ucapan dan tindakan baina yadayillah, di hadapan Allah wa rasulih dan rasulnya, wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi di sini Qatadah menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan beberapa orang yang suatu ketika menghendaki turunnya ayat mengenai suatu hal. Akhirnya turun ayat, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Ya, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya. Jadi orang mukmin itu tidak boleh menetapkan suatu hukum sebelum ada ketetapan dari Allah dan Rasulnya. Jadi orang mukmin itu hidupnya mengikuti aturan yang ada, aturan yang sudah ditetapkan. Jadi tidak boleh dia itu menetapkan suatu hukum ataupun aturan sebelum ada ketetapan dari Allah dan Rasulnya. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum, jangan kalian meninggikan suara kalian. Ya, ketika berbicara fauqa sautin nabi, ya, di atas suara Nabi, wala tajharu, dan jangan kalian mengeraskan suara lahu kepadanya, bil qaul, dalam berbicara, kajahri ba'dikum bi ba'din li ba'din. Ya, seperti kerasnya perkataan sebagian kalian, kajahri ba'dikum li ba'din antahbata a'malukum. Ya, seperti kerasnya perkataan kalian terhadap sebagian yang lain. Li ba'din antahbata, karena dikhawatirkan akan terhapus a'malukum, pahala kebaikan kalian. Wa antum la tash'urun, sedangkan kalian tidak menyadarinya. Ya, di sini Qatadah juga meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan beberapa orang yang terbiasa bersuara keras dan nyaring ketika berbicara dengan Rasulullah. Maka turun ayat, wahai orang beriman, janganlah kamu meninggikan suara kamu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus sedangkan kamu tidak menyadarinya. Wa antum la tash'urun innal ladzina yaghudduna aswatahum, sungguhnya orang-orang yang mereka merendahkan suara mereka, yaghudduna aswatahum inda Rasulillah, di sisi Rasulullah, ulaika alladzina imtahanallah, mereka itu adalah orang-orang yang telah Allah uji qulubahum littaqwa, kesucian hati mereka untuk bertakwa. Lahum maghfiratun wa ajrun azim, dan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi menurut Muhammad bin Sabit bin Qais, ayat ini ditujukan kepada Sabit bin Qais yang suaranya itu keras saat berbicara. Suatu hari Sabit bin Qais itu ditanya Rasul, apakah kau tidak ridho jika kau hidup terpuji, mati syahid, masuk surga? Wahai Rasulullah, aku ridho dan aku tak akan mengeraskan suaraku di hadapanmu selamanya, jawab Sabit. Jadi sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka
akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat. Sungguhnya orang-orang yang mereka memanggilmu dari belakang kamar-kamar, aktsaruhum la ya'qilun, kebanyakan mereka itu tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Jadi mereka sebenarnya tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Walau annahum sabaru, sekiranya mereka itu bersabar menunggu hatta takhruja ilaihim, sampai keluar kepada mereka, lakana khairan lahum, tentu itu lebih baik bagi mereka. Wallahu ghafurun rahimun. Jadi Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Di sini Al-Aqra berkata, jadi ayat ini ditujukan kepadanya Al-Aqra ketika aku, kata Aqra, itu memanggil Rasul di luar rumah, tetapi beliau tidak menjawab. Kemudian aku berteriak, "Hai Muhammad, keluarlah." Jadi ini Al-Aqra. Dia berkata, jadi ayat ini ditujukan kepadaku. Jadi suatu ketika aku memanggil Rasul dari luar rumah, tetapi beliau tidak menjawab. Kemudian aku berteriak-teriak, "Hai Muhammad, keluarlah." Maka turun ayat, sesungguhnya orang yang memanggil engkau Muhammad dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti, dan sekiranya mereka itu bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, tentu akan lebih baik bagi mereka, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in, wahai orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang yang fasik dengan membawa berita, membawa kabar, fatabayyanu, maka kalian teliti kebenarannya, antusibu qauman bijahalatin, agar kalian tidak mendapatkan, mencelakakan suatu kaum dengan kebodohan, ketidaktahuan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, lalu kalian menjadi menyesal ya atas kesalahan apa yang kalian lakukan. Ya, jadi di sini Haris bin Diyar Al-Qurazi Al-Khuzai, ya, Haris bin Zihar Al-Khuzai berkata, ayat ini ditujukan kepadaku. Suatu hari aku mendatangi Rasul, beliau menyuruhku masuk Islam dan aku menyambutnya. Setelah itu beliau menyuruhku membayar zakat dan aku menyetujuinya. Aku berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku pulang ke kaumku agar aku dapat menyuruh mereka kepada Islam dan menunaikan zakat. Bagi mereka yang memenuhi suruhanku, aku akan mengumpulkan zakat mereka. Setelah itu, hendaklah kau mengutus seseorang ke Iban. Aku akan menyerahkan zakat yang terkumpul itu." Setelah aku berhasil mengumpulkan banyak zakat, tak seorang pun utusan Rasul yang datang kepadaku. Aku segera kembali mendatangi Rasul dan mengkonfirmasi hal ini kepadanya. Di pihak lain, sebenarnya Rasul mengutus Walid bin Uqbah untuk mengambil zakat kaumku. Namun Walid pulang kembali dan membuat laporan palsu pada Rasul bahwa aku tidak menyerahkan zakat dan berniat membunuhnya. Rasul pun mengirim utusan berikutnya padaku. Di tengah perjalanan aku bertemu dengan utusan berikut Rasul itu dan bertanya, "Kepada siapa kau diutus dan mengapa?" Utusan itu menjawab, "Aku diutus kepadamu. Sebenarnya sebelum aku, Rasul telah mengutus Walid. Dia berkata bahwa kamu tak mau menyerahkan zakat dan bermaksud membunuhnya. Demi Allah, aku tak melihatnya. Juga tak ada yang datang kepadaku. Mengapa kau menahan zakat dan mau membunuh Walid?" Mengapa kau menahan zakat dan mau membunuh Walid? Urusanku. Demi Allah, aku tak berbuat kedua hal itu, jawabku. Ya, turun ayat, wahai orang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepada kamu membawa suatu berita, maka teliti kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu.
Wa alamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah bahwa di antara kalian itu ada Rasulullah. Lau yuti'ukum, jika sekiranya dia menuruti kabar kalian, fi katsirin minal amri, dalam banyak perkara, la anittum, kalian pasti berdosa, hancur. Walakin Allah, ya, akan tetapi Allah, ya, habbaba ilaikumul iman, Allah itu telah membuat kalian mencintai keimanan. Ya, habbaba ilaikumul iman, membuat kalian mencintai keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan dia menghiasi iman itu di dalam hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra, dan dia Allah itu telah membuat kalian itu membenci dengan kekafiran, wal fusuqa, dan kefasikan, wal asyan, dan kedurhakaan, maksiat. Ulaika humul rasyidun, mereka adalah orang-orang yang mengikuti jalan agama yang lurus. Ya, fadlan minallahi wa ni'mah, itu sebagian dari karunia Allah dan nikmat, ya, untuk mereka. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Wa in ta'ifatani, dan jika dua golongan minal mu'minin, dari orang yang beriman, ya, iqtatalu, mereka saling berbunuhan, berperang, fa aslihu bainahuma, maka kalian damaikanlah antara keduanya. Fa in bagat, jika, ya, mendolimi, melampaui batas, ihdahuma, salah satu dari mereka keduanya, alal ukhra, terhadap golongan yang lain, faqatilu allati tabghi, maka kalian perangi golongan yang zalim, yang melampaui batas itu, hatta tafi'a ila amrillah, ya, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Fa in fa'at, maka jika golongan itu telah kembali, fa aslihu bainahuma, maka kalian damaikanlah antara keduanya, bil adl, dengan adil, wa aqsitu, dan berbuat adillah kalian. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah itu dia mencintai orang yang berbuat adil. Ya, di sini Anas mengatakan bahwa ini diturunkan karena adanya perdebatan Abdullah bin Ubay, seorang munafik, dengan seorang sahabat Ansor. Ya, suatu ketika Rasul pergi ke rumah Abdullah bin Ubay dengan keledai. Abdullah berkata, "Nyah kau, demi Allah aku terganggu bau keledaimu." Sahabat Ansor itu pun berkata, "Demi Allah, bau keledai Rasul lebih baik daripada baumu." Itu hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan apabila ada dua golongan orang mukmin yang berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh Allah itu mencintai orang yang adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara dalam agama. Faslihu baina akhawaikum, maka kalian damaikanlah di antara saudara-saudara kalian jika berselisih, bermusuhan. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum turhamun, supaya kalian dirahmati. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, jangan mengolok-olok satu kaum terhadap orang lain, kaum yang lain. Asa ayyakunu khairan minhum, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Wala nisaun min nisain, dan jangan para perempuan memperolok juga terhadap perempuan yang lain. Asa ayyakunna, karena boleh jadi yang diperolok-olok itu khairan, lebih baik, minhunna, dari mereka yang diolok-olok. Wala talmizu anfusakum, jangan kalian saling mencela antara sesama kalian. Wala tanabazu bil alqab, dan jangan kalian saling memanggil dengan julukan gelar yang buruk. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman,
bi'sal ismu al-fusuku, ya. Dibaca bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Jadi seburuk-buruk nama adalah kefasikan, ya, sesudah keimanan. Wa man lam yatub, dan siapa yang tidak bertobat, faulaika humuz zalimun, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Ya. Sungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Wahai orang beriman, janganlah suatu kaum itu mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok itu ternyata lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan itu mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik dari yang perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama yang lain. Janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar buruk, ya. Jadi jangan memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan itu adalah panggilan yang buruk, yaitu fasik setelah iman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Di sini Jubair Ibnu Daha meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang laki-laki yang mempunyai 2 atau 3 nama. Dia dipanggil dengan nama tertentu agar orang itu tidak senang dengan panggilan itu. Ya, jangan memanggil yang tidak namanya, ya, panggilan buruk, sebutan-sebutan yang buruk. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni, wahai orang yang beriman, jauhi kebanyakan kalian dari prasangka buruk. Inna ba'dadh-dhanni ismun, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Sebagian prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, jangan kalian memata-matai, mencari-cari orang lain kesalahannya, aib orang lain. Jangan kamu mencari-cari kesalahan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'don, jangan menggunjing, ya, menggunjing itu keburukan. Ba'dukum ba'don, sebagian kalian dari sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum, apakah salah seorang kalian itu ayyakula lahma, suka, ya, ayuhibbu itu suka untuk memakan, ayyakula lahma akhihi maitan, daging saudaranya sendiri yang mati ataupun bangkai. Fakarihtumuhu, ya, tentu kalian merasa jijik, benci, ya, jijik, ya, kepadanya. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabun rahimun, sesungguhnya Allah itu tawwabur rahim, maha menerima tobat dan maha penyayang. Di sini Ibnu Jurayj itu meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Salman Al-Farisi setelah selesai makan. Dia terbiasa segera tidur dan mendekur. Hal ini menjadi perguncingan orang. Ya, akhirnya turun ayat, wahai orang yang beriman, jauhilah kalian dari prasangka. Ya, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan jangan kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Janganlah ada di antara kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah di antara kamu itu suka makan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Tentu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha penerima taubat dan maha penyayang. Itu karena apa akhirnya diturunkan? Karena berkenaan dengan Salman Al-Farisi, jadi selesai makan dia terbiasa tidur mendekur. Ini menjadi perguncingan orang. Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Ibnu Munzir. Ya. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian min dzakarin wa unsa, dari
laki-laki Adam, wa unsa perempuan yaitu Hawa, wa ja'alnakum syu'uban, kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa wa qabaila dan bersuku-suku lita'arafu agar kalian saling berkenalan. Inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, innallaha alimun khabir, sungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha melihat. Di sini Ibnu Abi Mulaika juga meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang mengancam, ya, jadi dia itu mengecam, ya, Bilal ketika naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan setelah pembebasan kota Mekah. Bagaimana mungkin budak hitam ini mengumandangkan azan di atas Ka'bah? Sebagian yang lain berkata, apakah Allah akan murka jika bukan Ia yang mengumandangkan azan? Ya, turun ayat, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah itu yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Ya, innallaha alimun khabir. Qalatil Arab amanna, berkata orang Arab Badui Bani As'ad. Amanna, kami telah beriman. Qul, katakanlah kepada mereka, lam tu'minu. Ya, kalian tuh belum beriman sepenuh hati. Walakin qulu aslamna, tetapi katakan aslamna, kami telah berislam. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, karena iman itu belum masuk dalam hati kamu. Wa in tuti'ullah, dan jika kalian mentaati iman, ya, dengan lahir batin kepada Allah wa rasulah dan rasulnya, la yalitkum min a'malikum syai'an, maka tidak mengurangi sedikit pun amal-amal pahala amal kalian. Innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya, di situ orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah pada mereka, kamu itu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk Islam, karena iman itu belum masuk dalam hatimu. Ya, dia itu tidak akan, jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Innallaha ghafurur rahim. Innamal mu'minun, sungguhnya orang yang beriman itu, yang benar-benar beriman itu, alladzina amanu billah, yaitu yang dia itu beriman kepada Allah wa rasulih dan rasulnya, tsumma lam yartabu, kemudian dia tidak ragu-ragu dalam beriman. Wajahadu bi amwalim, dan dia berjihad, bersungguh-sungguh berjihad di dalam dengan harta-harta yang dia miliki, wa anfusihim, dan jiwa mereka, fi sabilillah, di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka adalah orang-orang yang benar-benar dalam keimanan. Ya. Qul atu'allimuna Allah, katakan kepada mereka, apakah kalian tuh akan memberitahukan kepada Allah bidinikum, tentang agama keimanan kalian. Wallahu ya'lamu, Allah itu mengetahui, dia mengetahui ma fis samawati wa ma fil ardi, apa yang ada di semesta langit dan di bumi. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Yamunnuna alaika an aslamu, yamunnuna, mereka merasa telah memberi jasa kebaikan, yamunnuna alaika, kepada kamu, an aslamu, karena mereka masuk Islam tanpa kamu memeranginya. Qul la tamunnu alayya, katakan, jangan kalian merasa berjasa kepadaku, islamakum, atas keislaman kalian. Balillahu, tetapi sebenarnya Allah, yamunnu alaikum, yang berjasa kepada kalian, an hadakum lil iman, karena dia menunjukkan kalian kepada keimanan, in kuntum shodiqin, jika kalian adalah orang-orang yang jujur. Ya, jadi jika kalian orang yang jujur.
Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardi. Sesungguhnya Allah itu dia mengetahui yang gaib, apa yang gaib di semesta langit dan bumi. Wallahu basirun bima ta'malun, dan Allah Maha melihat terhadap apa yang kalian kerjakan. Jadi orang Arab Badui itu berkata, kami beriman. Katakanlah kepada mereka, katakan kamu itu belum beriman, tetapi katakan kami baru Islam, baru tunduk, berserah diri Islam. Karena iman itu belum masuk dalam hati kamu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia, Allah, pasti tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi, sungguhnya orang-orang yang mukmin itu, orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Dan mereka itu berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Ya, mereka itu orang yang benar-benar, ya, orang-orang yang benar. Ya, in kuntum ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang yang benar-benar, ya, benar-benar iman dalam keimanan. Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinan kamu, padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan yang di bumi. Dan Allah itu mengetahui segala sesuatu. Jadi mereka itu merasa berjasa kepada kamu dengan keislaman mereka. Ya, katakanlah, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepada kamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan. Jika kamu orang yang benar. Jadi semuanya itu Allah. Ya. Sungguh Allah mengetahui apa yang gaib, yang di langit, dan yang di bumi. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ya. Allah Maha melihat yang kamu kerjakan. Jadi di situ Abdullah bin Abi Aufa mengatakan bahwa ini diturunkan berkenaan dengan ucapan sebagian bangsa Arab kepada Rasul yang merasa telah berjasa karena masuk Islam. Wahai Rasulullah, kami beriman dan tidak pernah memerangimu. Akan tetapi suku yang lain telah memerangimu. Jadi dia merasa berjasa. Maka dikatakan mereka itu merasa berjasa kepada kamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepada kamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan. Ya, menunjukkan kamu kepada keimanan jika kamu orang yang benar, in kuntum shadiqin. Ya. Bal Allahu, jadi balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Ya. Jadi yang membikin itu adalah Allah yang memberikan kamu, yang menjadikan kamu kepada keimanan, menunjukkan kamu kepada keimanan, jika kamu orang yang benar. Sungguh Allah itu mengetahui yang gaib, yang di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ya. Selesai surah Al-Hujurat, dileng-leng selawase. Allahumma arhamna bil Qur'an wa hudawan. Allahumma zakir